Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Terakhir kita membahas tentang adab al-qabr dan na'imuh. Adab kubur dan nikmat yang ada dalam kubur. Demikian pula sebelumnya berkaitan tentang soal tentang yang dinamakan fitnah, dikatakan fitnah kubur. Baik. Terakhir pembahasan tentang fitnah, kita belum menyebutkan bahwasanya tak kala yang ditanya ini adalah semua umat. Kemudian umat ini dari mukminnya dan kafirnya, dan ijma' atau ittifaq terhadap orang yang diberi taklifiyah dan diperselisihkan pada orang yang belum atau tidak ada taklifiyah seperti anak kecil atau orang gila. Namun dari mukmin ini ada yang dipengecualikan. Dia bebas dari pertanyaan dalam kubur. Di antaranya ribat al-murabit disebutkan dalam hadis, ribatu yaumin wa laylah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa in mata jara alaihi ma kana ya'maluna. Kemudian wajar alaihi rizquhu wa amana min fattan. Ini syahidnya. Jadi ribat ini diberi keamanan dalam fitnah kubur. Demikian pula syuhada. Kata Nabi SAW, kafa bibarikotis suyuf ala ra'sihi al-fitnah. Untuk para syuhada itu cukup pedang yang melintas-lintas di atas kepalanya ini sebagai fitnah untuknya. Kemudian setelah itu as-siddiqun. Nah, ini lebih tinggi derajatnya daripada syuhada. Min babil aula, dia tidak ditanyai. Kemudian di atasnya lagi siapa? Para nabi. Nah, ini lebih lagi. Kemudian disebutkan juga dalam hadis, itu seorang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disebutkan juga orang yang meninggal karena penyakit dalam. Nah, ini juga masuk dalam pengecualian orang yang tidak ditanya dalam kuburnya. Itu lupa kita sampaikan kemarin di pengecualiannya. Baik. Sekarang kita masuk di pembahasan baru. Setelah ada adab dan ada nikmat kubur sampai kepada hari kiamat. Nah, sudah dibaca belum tuh? Iya. Di matan itu disebutkan apa? Summa ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma adabun ila yaumil qiyamati al-kubra. Fatu'adul arwahu ila al-ajsad wa taqumu sa'iyah. Iya. Baca syarahnya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala asy-syarih wafaqahu Allah wa yu'minuna biyawmil qiyamati idza u'idatil arwahu ila al-ajsadi wa qama an-nasu li rabbil alamin hufatan 'uratan ghurlan ay ghayra makhtunin. Iya. Kata beliau, wa yu'minuna biyawmil qiyamati idza u'idat al-arwahu ila al-ajsadi wa qama an-nasu li rabbil alamin hufatan 'uratan ghurlan ay ghairu makhtunin. Ini keimanan juga setelah keimanan akan adanya nikmat kubur dan adabnya, dan ini berjalan sampai hari kiamat. Telah berlalu ya, ada yang terputus, ada yang diringankan, ada yang tidak terputus sampai selamanya, sampai hari kiamat. Iya, dan ini berjalan. Kemudian kata beliau, mereka pun beriman pada hari kiamat. di mana ketika dikembalikan ruh kepada jasad
roh-roh kepada jasad, dan manusia tegak untuk Rabbil Alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin hufatan uratan ghurlan, ay ghairu makhtunin, tidak beralas, kemudian tidak berpakaian, kemudian ghurlan, kata beliau ghairu makhtunin, yaitu tidak difitan. Ini pembahasan tentang al-ba'ts wan nashr atau wan nusyur disebutkan. Namun sebelumnya ini lagi, itu ada nafkhatus sur. Iya. Jadi al-ba'ts ini jadi sebelum pembahasannya namanya tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Makanya disebutkan di situ ila yaumil qiyamah, sampai di sini, yaitu akan ada nafkh yang kedua. Jadi nafkh pertama, kemudian nafkh yang kedua. Disebutkan ada 3 nafakhat, ada 3 nafakhat. Nafkh yang pertama dikatakan nafkhul faza' was-sa'q. Iya. Wa nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Demikian pula yang menyatakan nafkh cuma 2, tiupan itu cuma 2, dia gabungkan juga dengan wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ini dia nafkhatus tsani yang disebutkan. Syekh Islam Taimiyah membagi 3 saja. Dan yang paling banyak jumhur seperti Al-Qurtubi itu membagi 2. Ibnu Hazm membagi 4. Iya. Namun semuanya masuk. Akhir dari nafkah itu adalah nafkh al-qiyam di sini. Di sinilah dibangkitkan. Maka takala fatu'adul arwahu ila al-jasad. Di sinilah tiupan sangkakala yang dikatakan tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan yang dinamakan dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ts. Dikatakan dengan al-yaumul ba'ts. Jadi dikembalikan arwah kepada jasad. Ini dinamakan al-ba'ts. Jadi ba'ts itu adalah ikhraj al-amwat min quburihim ahya'a. Iya. Atau dikatakan ihya al-amwat yaumul qiyamah. Itu sebagian menafsirkan, banyak. Yang jelas yang diinginkan al-ba'ts ini adalah bagaimana seorang dibangkitkan dalam kubur dalam keadaan hidup. Dan hidupnya ini itu tak kala dikembalikan jasad kepada rohnya. Dan pengembalian ini perlu diperhatikan, itu bukan pengembalian yang kita sebutkan di mana? Ketika di kuburan, di alam barzakh. Ya kan? Di sana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya arwah itu merasakan adab bersendirian atau nikmat, dan merasakan nikmat dan adab juga dalam keadaan dia bersama apa? Jasadnya. Iya. Begitu pula ketika ditanya, ruh dikembalikan ke mana? Ke jasad. Iya. Kemudian setelah itu tatkala datang hari kiamat, dibangkitkan mereka, ditiup sangkakala yang kedua, maka ruh mereka dikembalikan ke jasad-jasadnya, kemudian bangkitlah. Dan jasad ini diperhatikan, ini bukan jasad yang baru. Ini jasad yang sudah dimakan oleh tanah, kemudian tulangnya sudah remuk, itu Allah kembalikan lagi. Ya, Allah kembalikan lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'a. Ini hari di mana mereka keluar dari kuburannya dengan cepat. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah membangkitkan siapa yang ada di kubur, yang mengeluarkan dalam keadaan hidup. Dengan dikembalikan ruh kepada jasadnya. Jasad yang dulu sudah hancur dijadikan kembali lagi, dan tidak ada yang susah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, wallahu ambatakum minal ardi nabata
yang menjadikan kalian dari tanah. Perhatikan. Summa yu'idukum fiha. Kemudian kalian dikembalikan kemana? Ke tanah. Wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu. Huwa ahwanu 'alaihi." Wa huwa ahwanu 'alaihi. Perhatikan, dialah yang memulai penciptaan kalian. Kalian tidak pernah ada. Tidak ada asalnya. Tidak ada bahannya, bahan bakunya tidak ada. Langsung Allah ciptakan kalian, kemudian kalian akan diulang penciptaan itu sebagaimana pertama kali. Jadi kalau yang pertama kali saja mudah untuk Allah, tidak ada dasarnya, tidak ada bahan pokoknya, tidak ada bahan bakunya. Lalu bagaimana lagi kalau sudah ada? Ini kalau dipikir pakai akal, orang kalau buat mobil tanpa ada bahan baku bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Atau ada bahan baku namun terpisah-pisah, setengah mati tidak? Setengah mati dulu. Tapi kalau sudah ada, tinggal dipasangi mor, ban. Kira-kira lebih mulai mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, sudah siap, tinggal dipasang. Yalah. Itu artinya kalau dipikir akal, tidak ada yang susah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah. Makanya ada yang mengatakan jasad di sini jasad yang baru. Bukan jasad yang kita pakai sekarang, pakai bermaksiat, pakai beriman, pakai ketaatan. Itu bukan jasad yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti keadaan itu akan berkaitan tentang jasad dan ruh. Semuanya. Beda kalau di alam barzakh berkaitan dengan ruh saja. Dan jasad ini tabi'. Kalau di dunia berkaitan dengan jasad kita dan ruh ini sebagai tabi' saja. Tabi' saja. Iya. Jadi ini dikatakan fatu'adul arwahu ilal ajsad. Fatu'adul arwahu ilal ajsad. Ini dikatakan yaumul ba'ts. Kemudian dikembalikan dalam ayat sebagaimana dalam hadis, yauma yahsyaruna yauma yahsyarun nas yaumul qiyamah. Dikatakan apa? Hufatan uratan ghurlan buhman. Iya, tatkala hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan dia tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Kemudian dari permasalahan tentang al-ba'ats ini ada yang mengingkari sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hakami, itu ada 4 yang mengingkari dari hari kebangkitan ini. Yang pertama dari ad-Duhri al-Falasifah dan wat-Tabaiyah. Tabaiyah yang mengatakan bahwasanya bumi ini, alam ini ada dengan sendirinya, pergi dengan sendirinya. Tidak ada kebangkitan. Yang kedua, kelompok dari Dahriyah juga namanya Ad-Duriyah. Ad-Duriyah ini yang menganggap bahwasanya hari berputar 360 hari, 1 tahun. Iya, siapa yang meninggal berputar kembali lagi, berputar lagi. Iya. Di dalam ayat apa? Wa mal hayatuna dunya illa namutu wa nahya. Dari kehidupan kita, iya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dikatakan seperti itu. Tidak ada yang membinasakan kecuali waktu saja. Kita hidup, kita mati. Jadi kita mati, orang tuanya mati, anaknya hidup. Kemudian jadi kecil lagi, berputar lagi, seperti itu. Ini yang mengingkari al-ba'ats, tidak ada hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, ad-Duhriyah dari musyrikil Arab. Iya. Yang dimana mereka ini menetapkan al-bada'ah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan. Ya, dia pula yang mematikan, namun tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Diciptakan saja, kemudian dimatikan sudah. Tidak ada. Oleh karena itu tatkala Allah SWT firman dalam hadis kudusi, Ibnu Adam telah mendustakan saya. Kenapa? Dikatakan wa amma takdzibuhu fa innahu yaqul, adapun pendustaannya karena dia mengatakan mereka tidak akan dikembalikan sebagaimana saya memulai dia menciptakan. Iya. Ini dan yang terakhir adalah Jahmiyah. Iya. Dari Jahmiyah yang menganggap bahwasanya
tidak ada hari kebangkitan sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada kebangkitan dalam sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian kata beliau, wa qama an-nasu li rabbil alamin hufatan 'uratan ghurlan ay ghur maqtunin. Ini keadaannya orang yang dibangkitkan ya. Orang dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dan awal ma yuksa Ibrahim, dan awal pertama kali yang diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam hadis. Baik, jadi selesai kita. Telah dibangkitkan, manusia berkumpul. Iya, berkumpul. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dikenal di padang mahsyar. Di sinilah dalam matan disebutkan didekatkan apa? Matahari. Iya. Fayuljimuhum al-araku. Ini dalam hadis berbeda-beda keadaannya sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai mulutnya. Ini dikatakan yuljimuhum al-araq. Dalam hadis yuljimuhum al-araq iljaman, yaitu betul-betul tenggelamkan. Kalau kan lujum itu seperti kekang dari kuda ya kan, di sini itu keringatnya di mulutnya sudah, jadi begini sudah, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya, keadaan orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Iya, karena didekatkan mata. Di sebagiannya juga ada yang dilindungi atau dinaungi oleh naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pembahasannya lebih panjang lagi, itu ada disebutkan di syarah-syarah dari kitab ini sendiri, banyak. Nah, itu yang terpentingnya kita jelaskan di sini. Baik. وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال. Terus. وجمع في مواضع من القرآن باعتبار تعدد ما يوزن فيه، فتوزن فيه الأعمال وصحائفها وعمالها، وهذا أحسن الأقوال فيما يقع فيه الوزن. وإليه أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. طيب. Kata beliau, wahina idin yunsabul mizan, ditancapkanlah mizan. Wa huwa wahidun fi asahil aqwal. Ini ucapan jumhur. Maksudnya mizan itu satu. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, ini ucapan kebanyakan dari ahlul ilm. Mizan itu satu. Jadi diperselisihkan apakah mizan itu satu atau banyak, berbilang. Ya, berdalilkan orang yang mengatakan berbilang itu karena tidak ada yang datang kecuali berbilang, jamak. Ya kan? Faman thaqulat mawazinu wa man khaffat mawazinu. Ya kan? Wa nad'al mawazina bil qist. Semuanya apa? Jamak. Ya. Semuanya jamak. Ini yang datang dalam Al-Quran. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mizan itu banyak sebagaimana dalam ayat. Adapun dalam hadis, kalimatani khafifatani 'ala lisani sakilatani fil mizan, ini mufrad atau jamak? Mufrad. Mereka mengatakan bahwasanya ini jenisnya satu, namanya mizan. Sama kalau gelas, satu gelas, ini jenis tapi berbilang. Ini anggapan orang yang mengatakan mizan itu banyak, dan yang lafaz mufrad dalam Al-Quran itu cuma apa? Jins. Yang kedua, ini dia yang kedua. Mereka mengatakan bahwasanya mizan itu satu, sebagaimana dalam hadis. Namun kata beliau, wajumi'a fi mawadi'a min Al-Quran, kemudian dijamak dari beberapa tempat dalam Al-Quran. Kata beliau, bi'tibar ta'addudi ma yuzan fihi. Artinya yang ditimbang ini banyak,
tapi timbangan satu. Yang ditimbang banyak. Ya, tapi timbangannya cuma satu. Jadi katakan faman thaqulat mawazinuhu. Iya, itu dari siapa yang ditimbang ini banyak. Qala dari sisi mana? Fatuzanu fihi al-a'mal was-sahaif wal-ummal. Iya. Ini permasalahan lain lagi. Siapa yang ditimbang pada hari kiamat nanti? Al mengatakan yang ditimbang siapa? Amalannya saja. Berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim atau Muslim di akhir dari kitabnya, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan. Ini apanya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini amalannya. Ada mengatakan lembarannya saja, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, fatuda sijillat fi kiffah wa bitaqah fi kiffah. Bitaqah di sini apa? Lembarannya, lembaran dari amalannya itu kalimat la ilaha illallah. Ada mengatakan orangnya, yati yaumil qiyamati rajulun samin, azim, gemuk, tapi apa? Tidak melewati dari timbangan berat badannya ini satu apa? Sayap dari janaha al-ba'udah. Tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Padahal berarti siapa yang ditimbang sini? Orangnya. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, tak kala tersingkap betisnya kecil diketawai. Kata Nabi SAW, lima tatahakun, kenapa kalian tertawa? Iya, wallahu walladhi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud kecil begini, tapi kalau ditimbang nanti di timbangan itu lebih besar daripada gunung Uhud atau lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi di sini menurut bahasanya yang ditimbang siapa? Orangnya. Oleh karena itu kata beliau di sini, timbangan satu, namun yang ditimbang ini banyak. Amalannya, orangnya, lembaran-lembarannya. Kata beliau, wa hada ahsanul aqwal fi ma yaqa'u fihi al-wazan. Iya. Jadi ini pendapat dari jumhur ulama. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya mizan itu satu, dan yang tibar mawazinnya dalam ayat itu dari sisi yang ditimbang itu banyak. Di antaranya tiga ini. Ya, bukan cuma satu, amalannya bukan cuma amalannya, namun amalannya ada, lembarannya ada, kemudian apa lagi? Orangnya ini juga ditimbang. Qala wa ilaihi asyartu biqauli al-waznu fi asahhi qaulin lil amal. Untuk amal wa amilin, yang beramal, ini amalannya, kemudian orang yang beramalnya ma'as suhfihi, bersama dengan lembaran-lembarannya juga, niltal amal. Iya. Jadi tiga. Ini dari pendapat dari jumhur, kebanyakan dari ahli ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkaitan dengan mizan sendiri, itu bittifaq memiliki dua kiffah dan satu lisan. Iya, satu kiffah atau dua kiffah jelas ya dalam hadis ya Abdullah bin Amr bin As, fatuda'u sijillat fi kiffah wal bitaqa fi kiffah. Kemudian satu lisan ini dinukil ijma' tentang mizan. Kemudian disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya yang dimizan di sini adalah orang mukmin, begitu pula orang kafir. Namun kafir ditimbang dari amalannya ini, itu bentuk menambah kehinaan untuknya. Iya, sudah tahu tidak ada amalannya, kebaikan yang dia bawa ke akhirat, ditimbang lagi. Ya, ini disebutkan Qurtubi sebagaimana orang mukmin ditimbang, diletakkan di mizan, itu untuk karena keutamaan dia dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang kafir ditimbang sebagai bentuk kehinaan di atas kehinaan untuk mereka. Iya, kehinaan di atas kehinaan untuk mereka. Sebagaimana juga soal, ya kan? Mereka ditanya, tidak tahu. Karena tidak ada alasan yang bisa dia pakai untuk menjawab, tidak ada sebab. Karena mereka ketika hidup di dunia itu di atas kekafiran. Iya. Kemudian di mizan di sini. Dan mizan sendiri ini pada ikatnya setelah hisab. Disebutkan Qurtubi. Mizan itu jatuh setelah hisab. Jadi tak kala disebarkan, akan datang di sini, disebarkan dari lembaran-lembaran, kemudian dihitung, kemudian setelah itu ditimbang. Kemudian setelah itu ditimbang. Dan adapun yang diperkecualikan dari mizan, yaitu sebagian ulama mengatakan ada, di antaranya adalah orang-orang yang yadkhulul jannata bighairi hisab wala adab. Iya, kalau tidak dihisab, apa yang mau ditimbang? Iya, artinya kalau dihisab, sedangkan mizan ini sebelum apa? Setelah apa? Setelah hisab. Kalau tidak dihisab, iya, maka tidak ditimbang langsung. Di antaranya juga adalah para nabi. Kalau orang masuk surga tanpa 70 ribu ini masuk surga tanpa hisab wal adab, itu bebas dari mizan, maka membabil aula siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Ini permasalahan sedikit tentang mizan. Baik. Kata beliau, selesai ya. Kita masuk di pembahasan tentang nasyr. Baca. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال سميت دواوين لأنه تدون فيها الأعمال أي تكتب فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق. Baik. Ini lain lagi. Kata beliau, wa tunsyarud dawawin, disebarkan dari dawawin. Wahia, kata beliau, itu sahaif al-amal, catatan amalan. Amalan buruk kah atau amalan baik kah? Iya. Qala summiyat dawawin, dikatakan dawawin karena li'annahu tudawwanu fiha al-amal ay tuktab, ditulis amalan itu dalam lembaran itu. Iya, berarti ini menunjukkan ada yang menulis, ada penulis dari amalan. Kata Allah SWT, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun atau ya'lamuna ma ta'malun. Iya, ini ada. Wa yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Perhatikan. Ada pencatat, tidak ada yang keluar dari mulut kecuali pasti ada yang mencatat. Dalam hadis kata Nabi SAW, in hamma abdi bisai'atin, ini hadisnya agung. In hamma abdin bisai'atin, kalau seorang ada ham, itu azam, baru mau melakukan sesuatu, ada tekad untuk melakukan kejelekan, fala taktubha atau fala taktubuha, ini malaikat diperintah, maka jangan tulis atasnya dosa. Iya, fa in amilaha, kalau dia sudah melakukan, maka faktubuha sayyi'atan, tulis satu kejelekan. Ini keutamaan Allah SWT, dibalas sesuai dengan perbuatannya sendiri. Kalau kejelekan dibalas dengan apa? Semisal dengan yang diperbuatkan, tidak lebih. Tidak ada kezaliman untuk Allah dari Allah SWT terhadap seorang hamba. Namun fa in hamma abdi, tapi kalau hamba ini berbuat, ada tekad bihasanatin faktubuha hasanah, baru berniat sudah ditulis. Fa in fa'alaha faktubuha asyarah. Tapi kalau sudah dia melakukan, maka tulis lebih daripada itu. Iya.
lebih daripada itu 10 kali lipat. Di sini menunjukkan bahwasanya ada yang mencatat. Iya, dan catatannya yang akan disebarkan. Kemudian tak kala disebarkan, ya kan? Di dalam ayat kita lewat wa kullu insani alzamnahu ta'irahu. Apa ta'ir di sini? Amalannya, catatannya fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini catatannya. Amalannya dari kejelekan dan kebaikan itu kami mereka akan menjumpai dalam keadaan terbuka. Ini dinamakan an-nashr, dawawin, disebar dari lembaran-lembaran itu, kemudian diambil oleh pemiliknya. Kata beliau, fayakhudul mu'min kitabahu biyamini. Ini sifat bagaimana pengambilan dari catatan itu. Diambil orang mukmin dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ini orang mukmin. Wa ya'khudul kafiru kitabahu bishimali. Wa amma man utiya kitabahu bishimali yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Perhatikan. Jadi sama-sama mengambil apa? Catatannya. Iya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimali yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Duh, rasanya enggak usah saya diberi kitabku. Dia sudah tahu. Iya, walam adri ma hisab. Saya tidak melihat lagi ya apa yang ada di situ. Sudah. Dia sudah tahu dirinya sudah rugi. Iya, mulai dari kuburan sampai dibangkitkan seperti itu. Ya. Kemudian ada ru'ya di arasat yaumul qiyamah juga, itu sudah ditahu bahwasanya dia ini dari ahli syaqawah. Iya, melihat Allah dengan ta'dzib. Kemudian au min wara'i dhahri. Ini dari sifat lagi. Sebelum mengatakan ada 3 sifat, ada yang mengatakan ada 2 saja. Dan wara'u dhahri dengan bishimalin tidak bertentangan. Dia ambil tangan kiri dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'u dhahri. Kemudian adapun orang yang diberikan kitabnya, diambil kitabnya dari belakang punggungnya. Ini orang kafir. Ini orang kafir. Baik. Kemudian tak kala diambil, maka kata beliau wa yuhasibullahu al-khalaiq. Maka disitulah dihisablah dari apa yang dilakukan dengan catatan amalan itu. Dihitung. Iya, dihitung. Qala, baca sampai di iya, selesaikan sampai di bawah pembahasannya. والحساب في الشرع عد أعمال العبد يوم القيامة وله درجتان إحداهما الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها والأخرى الحساب العسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويناقش فيها وتستقضى عليه والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته إذ لا حسنة لهم في الآخرة فإنهم يأتون يوم القيامة قد جوزوا بحسناتهم في الدنيا ولكنهم يحاسبون بالتقرير على أعمالهم والتوبيخ عليها. قال ويحاسبullahu al-khalaiq. Kemudian Allah SWT menghisab makhluknya dari amalannya. Iya. Dan yang menghisab dari hamba-hamba ini adalah Allah sendiri. Semua disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada yang tidak mungkin untuk Allah SWT. Allah SWT tidak disibukkan dengan satu perkara dengan perkara yang lain. Ya. La yushghiluhu sya'nun an sya'n. Sebenarnya disebutkan siapa? Ibnu Qudamah. Tidak disibukkan satu perkara dengan perkara yang lain. Beda kalau manusia ya. Kalau sudah sibuk satu perkara, satunya lalai. Iya. Satunya akan lalai. Namun Allah SWT tidak. Iya. Qala
Wal hisabu fi syar'i addu amalil abdi yaumil qiyamah, itu perhitungan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Ini namanya hisab, dihitung, hari perhitungan. Qala walahu darajatan, dan dia ada 2 derajat. Nah, ini bukan pembatasan ya, banyak disebutkan sebagian dari ulama, banyak ada lebih daripada ini. Ada hisab al-fadl, ya, ada hisab al-juhd disebutkan. Namun 2 ini yang nampak juga dalam hadis dan ayat. Ada hisab bentuknya taubih, iya, ini hisab orang kafir, dihisab, namun hisabnya ini adalah hisab bentuk adab lagi, iya, bukan di setiap keadaan orang kafir ini punya bagian. Ini bentuk peringatan bagaimana direndahkannya orang kafir pada hari itu, iya, rasa enggangnya di dunia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Qala walahu darajatan ahaduhuma al-hisabu al-yasir. Al-hisab al-yasir. Wa fihi, dalam hisab sini, tu'radu a'malul ibad ala a'malul 'abd alaihi wa yuqarraru biha. Padanya ini ada ditampakkan amalan seorang hamba atasnya dan ditakrir dengan amalan itu. Iya. Pentakriran bahwasanya apakah amalanmu atau bukan. Ini sebagaimana datang dalam hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ya'dani al-mu'min yawm al-qiyamah min rabbih. Seorang mukmin ini dekat kepada Rabbnya pada hari kiamat. Hatta yad'a alaihi kanifahu, sampai dia meletakkan tunduk di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini keutamaan dari seorang mukmin. Fayuqirruhu bidunubihi, maka dia pun mengakui dari dosanya tak kali tampakkan. Fayaqulu hal ta'rif hada, Allah mengatakan kepadanya, apakah kau tahu ini? Faqala ana a'rif, saya tahu. Ini hisab, bentuk takrir seorang hamba, apakah ini bersama atau bukan. Kata hamba mukmin ini iya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qad satartuha fid dunya, saya sudah tutup ini di dunia, tidak diketahui orang lain. Wa aghfiruha laka al-yawm, dan saya mengampuni untukmu pada hari ini. Kemudian diberikanlah lembaran-lembaran apanya? Lembaran-lembaran kebaikannya. Perhatikan. Adapun orang kafir maka dipanggil di atas semua dari kepala makhluk, haula'il ladina yukadzibuna 'ala Allah. Disebutkan seperti itu. Perendahan. Mereka ini orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, orang kafir, orang mukmin. Adapun orang kafir, orang munafik. Adapun orang mukmin tadi sifatnya. Ini namanya apa? Al-hisab al-yasir. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Iya. Jadi ini terkhusus untuk orang mukmin. Khusus untuk orang mukmin. Dihisab dengan hisab yang ringan. Kemudian kata beliau, al-ukhra, yang kedua, al-hisab al-asir. Iya. Hisab yang berat. Qala wa fihi tu'radu a'malul 'abdi. Ditampakkan dari amalan seorang hamba alaih wa yunaqashu fiha wa tustaqsu alaihi. Dan niqash. Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada penyelidikan di sana. Diselidiki, kenapa kamu tidak taat? Kenapa begini? Kenapa kamu melakukan ini? Perhatikan. Ini namanya susah karena ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, hisab dari
apa yang kita lakukan di dunia, kebaikan atau oleh karena itu tak kalah pada hari kiamat ditanya siapa? 3 orang yang dia menampakkan kebaikan, namun pada hakikatnya apa? Dia menyembunyikan niat yang jelek, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Seorang yang disebut sebagai qari, kemudian sebagai pemberani, dan satu sebagai jawad. Ini kos, kenapa kamu menuntut ilmu? Saya menuntut ilmu karena Engkau ya Allah. Kedaftar. Iya. Ini sebagaimana dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Laisa ahadun yuhasibullahu illa halak." Tidak ada seorang pun yang dimana Allah SWT menghisabnya kecuali pasti dia akan celaka. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halik. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada kiamat kecuali pasti akan celaka. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan ayat wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bagaimana dengan orang yang dihisab pada hari kiamat ini, diberi dari tangan kanannya, kemudian dia dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah. Sedangkan Allah SWT tidak ada seorang dihisab kecuali pasti, Nabi SAW tidak ada orang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan celaka. Maka Nabi SAW berkata kepada Aisyah, laisa dzakal hisab. Yang itu bukan hisab, artinya beda dengan yang ini. Sama-sama hisab namun beda. Innama hada, kata Nabi SAW, al-ard, ditampakkan dari amalan man nuqash fiha, siapa yang dinikosh pada hisab tersebut pada hari kiamat, udziba, maka dia akan diadab. Ini dikatakan hisab al-asir. Iya, karena tidak mungkin kalau Allah sudah menghisab dengan pertanyaan-pertanyaan, berarti itu belum tandanya dosa yang dilakukan belum diampuni. Adapun orang yang dihisab dengan yasir, sebagaimana dalam hadis, apa kau melakukan ini? Iya. Qad satartuha fid dunya, saya menutupi ini dari manusia di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan hari ini saya sudah ampuni. Maka diberikan itu namanya hisab. Bentuk ditampakkan saja kemudian ditakrir. Setelah itu apa? Dilepaskan, selesai. Adapun yang dihisab kemudian ada nikos di situ, tanya jawab, kenapa begini, kenapa begitu, maka ini kata Nabi SAW, laisa ahadun yuhasabu illa halik. Iya, tidak ada. Dzaka al-ard, dzaka al-ard, itu adalah penampakan amalan. Manukashu atau manukasha al-hisab, siapa yang dihisabnya ini ada saling tanya jawab dari Allah SWT. Yaumul qiyamah udziba, dia pada akhirnya akan diberikan azab. Ini jelas. Masuk orang kafir, masuk orang mukmin juga. Masuk orang kafir, masuk orang mukmin. Qala, kemudian kata beliau, wal kuffar la yuhasabuna muhasabatan muhasabal man tuzanu hasanatuhu wa sayiatuhu. Dan orang kafir itu tidak hisab, tidak ada hisabnya sebagaimana hisabnya orang yang ditimbang kebaikannya dan kejelekannya. Ini ucapan sebagian bahwasanya yang diperkecualikan dari hisab itu adalah para nabi. Kemudian siapa lagi? Iya, orang yang masuk surga tanpa hisab wal adab, dan yang terakhir orang kafir. Orang kafir. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan orang kafir dihisab namun dirinci. Dia dihisab, tidak juga dihisab, tidak juga, namun dia dirinci, ada rinciannya. Oleh karena itu kata beliau tidak dihisab, tapi kalau tidak dihisab, kalau hisabnya sebagaimana hisabnya orang mukmin yang memiliki kebaikan dan kejelekan, yang dilihat yang mana lebih berat, yang mana lebih berat kebaikannya dan kejelekannya. Iya, kemudian setelah itu ditimbang siapa yang lebih banyak. Kalau seperti ini kata Ibnu Taimiyah, itu tidak masuk dalam hisab seorang kafir, tidak ada, karena la hasanat lahu, tidak ada kebaikannya, apa yang mau dilihat. Namun kalau hisab yang bermakna bahwasanya kata beliau di sini la
idla hasanata lahum fil akhirah fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati wa qad juzu bi hasanatihim fid dunya. Ini lain lagi. Jadi mereka orang kafir itu tidak memiliki kebaikan apapun. Kata Ibnu Taimiyah, lalu apa yang mau dilihat kalau seperti itu? Maka kalau dikatakan apakah orang kafir dihisab atau tidak, rinciannya kalau dihisab sebagaimana hisabnya orang mukmin yang memiliki kebaikan dan kejelekan, maka ini tidak. Tapi kalau hisab bentuknya adalah adab, bentuk kerendahan, penghinaan untuknya, maka kata Ibnu Taimiyah, maka ini masuk. Maka ini masuk jelas. Iya. Karena kata Nabi SAW, "Ma min ahadukum illa sayukallimu Allahu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Jelas. Ini umum. Allah akan bertanya padanya. Namun pertanyaannya beda. Pertanyaan yang beda. Iya. Kemudian kata beliau, "Idla hasanata lahum fil akhirah fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati qad juzu bi hasanatihim fid dunya." Karena orang kafir ini datang pada hari kiamat dalam keadaan dia sudah diberikan semua balasan dari kebaikannya di dunia. Balasan dari semua kebaikannya di dunia. Ini sebagaimana datang dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis. Ini dari riwayat Muslim. Hadis dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi SAW, "Inna Allah la yuzlimu mu'minan." Allah tidak menzalimi seorang mukmin, yang dimana kalau dia melakukan suatu kebaikan, ya'tu biha fid dunya, diberikan balasannya di dunia, kebaikan, penjagaan, dan diberi balasan di akhirat. Wa ammal kuffar, iya, maka diberikan kebaikannya di dunia dari apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala sampai dia datang pada hari kiamat dan tidak membawa apapun. Tidak membawa apapun dari kebaikan karena sudah diberikan pada kiamat. Oleh karena itu dinukil ijma' oleh Nawawi rahimahullah bahwasanya orang kafir kalau dia meninggal, dengan hadis ini, orang kafir kalau dia meninggal tanpa bertobat, tidak kembali dalam Islam, meninggal di kekafiran, maka sama sekali dia tidak membawa kebaikan apapun. Walaupun dia di dunia menyumbang, iya, atau bagaimana? Orang musyrik punya ibadah haji, tawaf, namun tidak teranggap sedekahnya itu tidak teranggap, dibalas di dunia. Itu supaya apa? Ditampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ketika dia tidak membawa lagi kebaikan, telah disampaikan bahwasanya engkau sudah mendapatkan semuanya di mana? Di akhirat. Dan hisab sendiri, iya, telah berlalu ya bahwasanya para nabi itu tidak ada hisab. Kemudian apalagi orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab, dan orang kafir, maka ini ada rinciannya, dan ini pendapat yang benar. Ibnu Taimiyah menganggap bahwasanya orang kafir tidak secara mutlak tidak dihisab. Iya. Begitu pula nanti di mizan. Dia ditimbang, namun timbangannya untuk menampakkan kerendahannya, kehinaannya di depan kaum muslimin, di depan kaum mukminin. Baik. Jadi ini permasalahan tentang hisab. Jadi berurutan ya, antara nasyr, kemudian hisab, kemudian mizan. Baik. Apa hikmah? Di mana kita tahu bahwasanya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu, tidak butuh untuk hal tersebut, di mana dia membutuhkan mizan atau dikatakan mengadakan adanya mizan, ada hisab. Iya, Allah SWT tahu semuanya. Iya, dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum Allah menciptakannya, Allah sudah tahu. Ini penghuni neraka, ini orang kafir, ini orang mukmin. Namun apa hikmah yang disebutkan Ibnu Hazm rahimahullah? Ada 5 hikmah. Ini dengan kita tutup. Ada 5 hikmah ditegakkannya mizan dan dihisab pada hari kiamat. Iya. Yang pertama, bentuk imtihan seorang hamba. Iya. Untuk mengimani akan adanya mizan dan
hisab ini yang pertama. Dibentuk ujian seorang hamba. Dia mengimani dari perkara seperti ini, perkara gaib seperti ini. Ya. Hal-hal yang dikhabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah oleh Nabi SAW. Orang yang beriman diuji, apakah dia beriman dengan hal tersebut atau tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk penampakan alamat untuk seorang hamba, apakah dia dari ahlus sa'adah atau ahlus saqawah. Apakah dia dari orang yang berbahagia atau yang menderita. Karena kalau orang sudah dilihat hisabnya, dia tahu. Kalau sudah ditimbang, apakah ini timbangannya, kebaikannya berat atau ringan atau sama sekali, dan dia sudah tahu. Iya, ini dari hikmah yang kedua, menampakkan alamat kebahagiaan atau kesengsaraan untuk seorang hamba. Yang ketiga, ini bentuk pengetahuan seorang hamba dari apa yang dia lakukan di dunia, dari kebaikan dan kejelekan. Ini dari hikmah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bentuk ditegakkannya hujjah atas mereka. Ini dia yang paling pokok. Jadi tak kala dihisab, dia tahu. Tak kala ditimbang, dia tahu. Ketika dia masukkan dalam neraka, ketika dia disiksa, dia kan tahu kenapa saya disiksa. Iya, tidak ada lagi Allah zalim pada hambanya, dia yang ciptakan, dia masukkan dalam neraka. Tidak ada. Tidak ada lagi seperti itu, tegak hujjah untuknya. Di dunia saya sudah tegak hujjah. Ini menambah lagi hujjah untuknya. Ini belum ditanya, bagaimana kau jawab Rasulmu? Apa telah sampai padamu Al-Quran? Sampai padamu agama? Belum. Itu bagian dari tegaknya hujjah untuk mereka. Apalagi tambah lagi ini, nampak jelas. Dan yang terakhir adalah bentuk pengumuman bahwasanya Allah SWT tidak sama sekali memiliki kezaliman, dan Allah SWT adil seadil-adilnya. Iya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Sekali-kali Allah SWT tidak menzalimi seorang pun. Wa ma rabbuka laysa bidzallam. Iya. Dan Rabbmu itu bukan dari orang yang bukan dari yang selalu berbuat zalim, bukan dari tidak ada kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Allah Maha Adil. Ya, penuh hikmah dari segala perbuatannya. Baik, jadi ini sebagian dari pembahasan tentang hisab. Demikian pula hikmah adanya hisab, dan hisab hakiki, permasalahan tentang mizan dan hisab ini itu diselisih oleh sebagian dari al-bid'ah. Di antaranya Mu'tazilah menganggap mizan ini adalah al-adl saja, bukan hakiki ma'nawiyah. Tidak ada kifah, tidak ada lisan. Yang dikatakan mizan di situ adalah al-adl. Demikian pula hisab. Ini pokok yang membawa dia mengingkari hal tersebut adalah akal mereka. Tidak sampai kepada apa yang Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran. Mereka mencari ta'wil. Iya, mereka menolak. Kalau tidak bisa menolak, mereka mencari ta'wil apa yang diinginkan dari makna. Mizan diganti dengan adil. Iya. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Taib. Kemudian pembahasan terakhir insyaallah di pekan depan kita selesaikan ini. Masih ada al-haud, kemudian sirat, kemudian setelah itu syafaat. Taib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.